terjadinya penurunan yang kita sebutkan tadi itu adalah bagian dari yang sudah kesalahan yang sudah kita lakukan, dan ini tidak boleh terjadi kesalahan untuk generasi berikutnya. Bagaimana kita itu bisa membuat anak-anak muda suka dengan program-program yang seperti ini. Iya betul, kadang-kadang kan tingkat kesadarannya butuh usaha ya. Betul. Untuk mengedukasi, mungkin juga dari diri, dari lingkungan itu kan butuh usaha, butuh waktu gitu kan. Makanya itu perlu lintas sektor. Sekali lagi yang namanya merawat pertiwi tidak melulu tentang menanam. Bahkan ketika membuat rumah sekalipun, apakah rumah kita ini sudah bersahabat dengan lingkungan? Salah satunya adalah serapan. Untuk anak-anak muda Jawa Timur terutama, masa depan adalah milik kalian. Tanah dan bumi yang ada di Jawa Timur ini adalah milik kalian. Jadi bersiaplah untuk menjadi pemilik, bersiaplah untuk menjadi penjaga, dan tentunya yang bisa memberikan berkah di dalam kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program yang luar biasa yang pastinya ditunggu-tunggu oleh penonton setia masyarakat Jawa Timur dalam program Ngode, ngobrol bareng Dewan di Jatim Channel Podcast DPRD Jawa Timur. Senang sekali rasanya saya Desi bisa hadir menemani Anda untuk ngobrolin seputar isu-isu terkini ada di Jawa Timur tentang berbagai hal mulai dari hukum pemerintahan sampai ke lingkungan. Nah, kali ini dulur-dulur kita sudah kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu Bu Wiwin Sumrambah. Beliau merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan yang juga saat ini duduk di kursi Komisi B DPRD dan mewakili Dapil 10 yang mana mewakili dari Jombang, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Mojokerto. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat langsung Bu Wiwin, dan hari ini kita akan ngobrolin tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu tentang merawat lingkungan, merawat bumi, dan juga menjaga masa depan. Saatnya anak muda mengambil peran. Selamat datang Bu Wiwin. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama Ibu, namanya familiar banget kayak namanya mama saya yang ada di rumah. Alhamdulillah, jadi berasa ngobrol dengan mamanya iya, ya. Alhamdulillah begitu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Kita sama-sama. ketemu lagi ngobrol di sini. Semoga ibadahnya lancar. Amin. Ibu kondisinya sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan sumringah banget ya Bu ya. Cuaca mendukung. Cuaca mendukung, iya, cakung ya. Seperti yang kita tahu ya Ibu, Bu Wiwin kan merupakan anggota Komisi B DPRD Jatim. Seperti yang saya sampaikan di awal, kira-kira yang saya sampaikan tadi wilayah yang Ibu naungi, benar Ibu? Dari wilayah mana saja? Jombang, Mojokerto Kota, sama Mojokerto Kabupaten, betul, Dapil 10, Dapil Jawa Timur 10. ya. Oh, okay. Nah, kalau untuk dari Komisi B sendiri kan ada tupoksinya pastinya ya Bu ya. Kalau misalnya Komisi A, kalau nggak salah membidangi tentang pemerintahan selama hukum. Kalau Komisi B sendiri itu sektornya tentang apa saja, perekonomian, dan itu meliputi Biro Perekonomian itu sendiri, jadi mitra kami, kemudian Dinas Perkebunan, Pertanian, kemudian Kehutanan, Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, itu ada di wilayah kami, termasuk pariwisata. Nah, itu ya. Jadi memang hubungannya dengan yang teknis-teknis yang banyak di lapangan ya, di alam, yang berkaitan dengan alam gitu. Oh gitu. Seperti untuk tema kita kali ini kan merawat bumi, menjaga masa depan, saatnya anak muda mengambil peran. Betul. Yaitu golongan seperti saya. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Ada kondisi di
di alam Jawa Timur khususnya spesifikasinya mungkin di dapil Ibu, kira-kira mungkin ada yang kurang beres dari lingkungannya atau dari buminya, kira-kira seperti apa Bu Ya kondisi kalau lingkungan? ngomong tentang kurang beresnya alam saat ini, kita ngomong global, secara global saja sudah menjadi isu internasional ya kan. Kemudian negara kita juga kemarin juga sempat mengalami bencana di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Nah itu kan akhirnya harus menjadi evaluasi bagi kita termasuk Jawa Timur. Kita lihat kondisinya, realitanya adalah bahwa saat ini kondisi Jawa Timur sekalipun juga sudah mulai mengalami degradasi. Artinya apa? Syarat sebuah keseimbangan wilayah itu salah satunya adalah 30% harus hutan tutup sebagai penyeimbang produksi oksigen, penangkap karbon dan sebagainya. Itu harusnya secara ideal 30%. Tetapi sejak tahun 1990 sekalipun wilayah itu sudah menjadi 28,sekian%. Di tahun 2022 terakhir, laporan terakhir di 2022 itu malah sudah mulai dari 1,36 juta hektar sekian hutannya Jawa Timur, itu sudah menyusut menjadi 1,2 sekian. Nah itu kan sudah mengalami penurunan tinggal 25%, hingga ini sudah dibilang kurang ideal. Nah apa yang nampak dari kekurangan ideal ini? Ya tentunya sumber mata air termasuk di Wonosalam, di Jombang sudah mulai berkurang. Ini kan berarti penangkap air atau pohon-pohon yang besar itu yang bisa menyimpan air ini sudah mulai berkurang. Itu sebagai tanda. Kemudian di dunia pertanian sekalipun ini semakin banyak permintaan sumur dalam. Ini kan berarti air yang nyampe ke bawah dari sumber, dari atas ke bawah ini sudah berkurang debitnya. Sehingga untuk pertanian pun tidak cukup sampai harus membuat sumur. Ini juga sebagai pertanda bahwa ini sudah mulai terjadi degradasi. Ya, artinya ini kita harus waspada terhadap kondisi seperti ini. Jangan sampai Jawa Timur juga mengalami masa seperti Aceh. Ya, nah, betul. Pengurangannya itu banyak loh Mbak, 120 ribu hektar. Itu setara 120, maaf sih saya biar tidak salah ya, 120 ribu hektar. Itu Jombang saja luasannya hanya 115.950 hektar, lebih dari Jombang. Iya kan, itu dalam kurun waktu yang 3 dekade lebih 32 tahun. Itu kita seolah-olah kehilangan satu kabupaten. Bayangkan, nah itu kalau nggak dimulai, ini bagaimana nasib 10-20 tahun ke depan? Iya, artinya kan tugas seperti ini bukan hanya dari sisi pemerintah, kita sebagai yang turut juga hidup di lingkungan juga harus ikut serta supaya kondisi Jatim udah ternyata dari kondisi luasannya juga udah semakin menurun, kondisi debit airnya juga turun. Terus pentingnya juga yang tadi Ibu sampaikan, hutan tutup, ya kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari anak muda sendiri ya Bu ya, kan merawat bumi itu kan juga istilahnya kita juga wajib. Nah, kira-kira seperti apa gitu Bu peran-perannya? Pemerintah pasti mendukung dan pasti kita juga harus juga support. Jadi berbagai sektor juga turut andil gitu. Secara logika, tugas menjaga alam itu kan semua generasi. Artinya harus bisa menjadi sebuah budaya. Yang namanya budaya itu kan perilaku yang diturunkan. Nah, kalau kemudian hanya dibebankan pada satu generasi, tanpa kemudian kita memikirkan keberlanjutannya pada generasi berikutnya, ya akibatnya nih, terjadinya penurunan yang kita sebutkan tadi, itu adalah bagian dari yang sudah, kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan ini tidak boleh terjadi kesalahan untuk generasi berikutnya. Artinya kita memutus mata rantai itu, kebiasaan lama. Keberlanjutannya. Karena bagaimanapun di era ke depan, yang menjadi pelaku semua penjaga alam, yang nanti jadi pejabat, yang nanti jadi pedagang dan sebagainya, itu ya anak-anak muda sekarang. Artinya kita sudah tidak mungkin di masa produktif, di masa 30 tahun ke depan kan kita tidak saya ya terutama kalau jenengan ya masih di masa produktif gitu kan. Nah, tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa menjadikan mereka mempunyai karakter, mereka mempunyai wawasan, mereka punya budaya untuk menjaga alam, itu yang paling penting. Itu dulu yang paling penting ya Bu. Jadi sehingga ada target untuk bisa mengembalikan kembali 30% tadi
supaya kita ini seimbang. Karena begini, kondisi alam kita ini juga tidak baik-baik aja karena salah satu pengaruhnya justru dari teknologi. Apa itu? Industri. Nah itu. Nah, industri kan juga penghasil. Iya, tapi kalau yang saya tahu, saya juga sempat baca-baca di kanal berita, di media TV atau konven juga kan, sebenarnya perusahaan swasta juga suka sering, mungkin konsisten bikin CSR, penanaman 1.000 pohon, di mana gitu. Menurut Bu Wiwin sendiri, terus setelah ada simbolis penanam pohon itu, kira-kira keberlanjutannya seperti apa, Bu? Kan kita kadang tidak ada, kita mungkin sebagai masyarakat belum ada update lagi itu. Kalau dari sisi swasta kita ngomongin dari sisi penjagaannya. Penjagaannya. Nah, jadi kita yang harus pahami adalah bahwa tidak semua yang dilakukan penanaman CSR itu dilakukan di hutan. Kan bisa juga di lahan warga, juga di fasilitas-fasilitas umum, yang artinya tidak dilakukan di hutan. Ini tetap bagus, tetapi bagaimanapun kebutuhan untuk hutan sebagai, di situ yang kebanyakan adalah ada sumber air. Nah, terutama adalah sumber air. Kemudian di sana juga ada ekosistem. Jadi mereka ada juga tempat flora fauna yang perlu kita pelihara. Nah, terutama kan sering banyak kabar berita bahwa macan itu kan sering turun ke rumah warga kenapa? Karena lingkungan mereka sudah nggak kondusif lagi untuk lebih betul. Nah, ini kan yang harus kita kembalikan juga, karena mereka bagaimanapun juga penyeimbang di dalam alam, kan begitu ya. Betul. Memang berbicara tentang pengawasan ini juga tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi tugas kita semua bersama. Nah, itu tentunya kita butuh yang namanya peraturan-peraturan daerah melalui peraturan daerah Perda itu. Nah, yang harusnya ini juga harus menjadi pegangan yang dipatuhi. Cuman kadang-kadang ini kan kurang menggigit ya. Tetapi saya salut, saya pernah di daerah Jalan Tambak Beras itu ya, itu ada pohon di tepi jalan. Itu dia sudah lubang di tengahnya, artinya sudah berbahaya untuk tumbang, kan takutnya tumbang. Iya, betul. Saya otomatis kan nelpon dengan LH yang ada di kabupaten. Oh, langsung Ibu tembusin? Iya, langsung tembusin. Ini tuh kondisinya bahaya. Seperti ini gitu. Jawabannya apa? Ibu, itu wilayah Jawa Timur. Oh. Sehingga saya harus melaporkan ke Jawa Timur, artinya menabang pohon itu tidak sembarangan. Artinya ada kepatuhan. Menebang pohon sekalipun harus diberita acarakan, bahasanya kan begitu. Tidak boleh sembarangan. Itu bagian dari kepatuhan di pemerintah, paling tidak di pemerintah sendiri. Begitu dikomunikasikan dengan Provinsi Jawa Timur, baru dilakukan, ada izin, baru dilakukan penebangan. Nah, ini yang perlu dilakukan, dan harusnya masyarakat juga memahami itu. Jadi semua pohon yang ada di fasilitas umum itu berarti harus sudah kena peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan, sehingga terjaga, gitu kan. Nah, pohon-pohonnya otomatis kan terjaga oleh peraturan-peraturan daerah yang kita buat, gitu loh. Jadi nggak nebang sembarangan. Iya, betul. Tadi sempat disampaikan juga terkait Perda harus melalui peraturan daerah atau Perda. Itu kira-kira seperti apa berarti Bu ininya, penerapannya? Ya, makanya masyarakat harus memahami. Memang kita kebutuhannya adalah untuk mensosialisasikan Perda itu sendiri ya. Itu wajib kita sampaikan. Salah satunya bahwa menebang pohon itu tidak boleh sembarangan. Nah, itu juga harus dipahami oleh masyarakat, ya kan. Kemudian kepatuhan kita menjaga hutan. Jadi kan kita tidak bisa menafikan beberapa kelompok masyarakat kita kan masih menggantungkan hidupnya di hutan. Betul. Nah, mereka kan juga harus bisa patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat. Dan saat ini kita sedang menggodok Perda Kehutanan yang terkait dengan aturan-aturan hak kewajiban para pengguna hutan, misalnya di kelompok hutan sosial, gitu kan. Nah, itu mereka juga ada aturan tertentu nanti bahwa di lahan yang mereka buat itu harus ada tegaan sekian persen, itu ada. Oh iya. Ya. Kalau soal ini Bu, masih soal hutan ya. Kalau nggak salah di Wonosalam di Jombang itu kan di Sud Jatim
ada Tahura, Ya. Tahura Raden Suryo. Nah, Betul. itu kira-kira upayanya menjaga ekosistemnya atau hutannya seperti apa? Ya, ini termasuk hal yang luar biasa yang sudah dilakukan pemerintah dengan memblok ya daerah mulai Arjuna, Welirang, sama mohon maaf Anjasmara. Ya, meliputi Mojokerto, Batu, Kabupaten Malang, Jombang, sama Kabupaten Pasuruan, dan luasannya sekitar 27.888 hektar. Artinya itu sudah diblok sebagai tempat konservasi. Artinya peraturan-peraturan yang berlaku tentang tutupan hutan di situ itu berlaku, walaupun di situ juga ada beberapa tempat wisata. Oh, jadi itu setiap kegiatannya akan ada diawasin terus iya, apapun yang terjadi di situ. betul. Daerah 27.000 hektar tersebut ya. Betul. Nah, walaupun masih kecil sekali ya nilainya, dari kebutuhan kita yang harusnya lebih dari kurang lebih 1,5 lah, dari luas kita kan sekitar 48.000 sekian untuk Jawa Timur ya. Iya. Itu 48.036 km persegi atau setara dengan 4.803.600 hektar. Wilayah Jawa Timur berarti 30%-nya kan harus Luas dan jauh ya, banget tetapi Bu, termasuk mangrove-nya. Oh, gitu. Nah, makanya kan sekarang gerakan mangrove-nya juga sudah luar biasa. Selain untuk memang sebagai konservasinya, juga plus untuk menahan abrasi ya. Nah, itu memang penting sekali buat Jawa Timur. Terus kira-kira untuk perdanya sendiri itu membahas apa lagi Bu? Tentunya kemarin kami dari Komisi B yang paling penting adalah hutan konservasinya harus tetap dipertahankan tanpa supaya tujuannya untuk tidak merusak ekosistem ya, ekologinya. Tapi kita juga kemudian tidak memberi kesempatan pada masyarakat untuk berkegiatan ekonomi di hutan. Itu bagaimana caranya? Itu salah satunya yang kita masukkan kemarin usulnya, terutama di wilayah-wilayah yang ada sumber air. Ini diupayakan dengan radius sekian kilometer itu tidak boleh digunakan sebagai hutan sosial. Nah, seperti itu. Gitu. Itu salah satunya. Jadi itu upaya perlindungan tanpa mengurangi masyarakat untuk bisa berkegiatan ekonomi di hutan. Kalau misalnya ada rencana mungkin Bu, kayak konservasi di pegunungan atau misalnya Gunung Lawu itu di daerah Magetan kalau nggak salah. Ya. Itu seperti apa Bu kira-kira? Yang harus kita pahami bersama adalah bahwa tidak semua wilayah hutan itu milik Jawa Timur. Oh yes. Ya, jadi ada perhutani, ada kemudian milik kehutanan yang kemudian menjadi kewenangan Jawa Timur, ya kan, Jawa Timur. Nah, yang untuk wilayah Jawa Timur makanya di Tahura tadi itu memang itu untuk yang daerah 3 bukit itu yang kemudian menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur. Jadi fokusnya Jawa Timur ada di situ. Oh gitu, baik. Artinya kan kita sudah dilindungi sama Perda, setiap kegiatan kita juga diawasi, ada peraturannya. Artinya peran anak muda itu sangat penting. Betul. Gitu kan. Nah, kira-kira untuk karena kita urgensi lingkungannya sangat penting dan sangat besar ya Bu ya untuk lingkungan. Menurut Bu Wiwin sendiri kira-kira langkah konkret mungkin yang Ibu usulkan supaya untuk generasi muda gitu kira-kira seperti apa ya Bu untuk bisa membuat atau menciptakan lingkungan yang berdampak tentunya positif? Edukasi nomor satu pasti. Edukasi pasti. Artinya apa? Edukasi itu ya harus dimulai dari keluarga dulu, baru kemudian di tempat lingkungan pendidikan formal. Itu harus disertakan bagaimana pendidikan tentang menjaga alam. Itu harus ya. Nah, yang berikutnya adalah melibatkan mereka di dalam program-program pemerintah. Nah, ini saya lihat kemarin pemerintah Jawa Timur bersyukurnya sudah mulai melibatkan, ada titik sasarannya, salah satunya adalah kaum muda. Nah, misalnya dilibatkan di dalam dunia pertanian, program pertanian untuk milenial. Kok ini Gen Z ya? Gen Z. Nah, itu dilibatkan di dalam program-program itu sudah banyak, dan mudah-mudahan nanti di 2026 ini tampak, karena memang yang kemarin 2025
kelihatannya kurang berhasil. Mudah-mudahan di 2026 ini nanti akan banyak anak muda yang mau tertarik untuk terlibat di dalam program-program di Jawa Timur. Tapi gitu. izin Bu, kalau untuk yang anak muda itu termasuk udah masuk dalam perda itu sendiri atau masih tidak di akan perda, program. Oh dia Program di dinas. Jadi program di ya dinas sendiri, di beberapa dinas ini sudah membuat program-program yang terkait dengan anak-anak muda. Jadi mulai petani mudanya, peternak mudanya, mereka dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis berhubungan dengan alam, juga penjagaan terhadap alam. Ya, mereka membuat di provinsi ini mengajak untuk anak-anak muda menanam, itu juga ada. Nah, problemnya adalah bagaimana kita itu bisa membuat anak-anak muda suka dengan program-program yang seperti ini. Iya betul. Kadang-kadang kan tingkat kesadarannya butuh usaha ya untuk mengedukasi, mungkin juga dari diri, dari lingkungan itu kan butuh usaha, butuh waktu gitu kan Ibu. Maka itu perlu lintas sektor. Semuanya harus ikut bekerja, termasuk paling utama adalah di dinas pendidikan. Bagaimana melibatkan, kadang-kadang yang namanya mengedukasi itu kan harus ada sedikit paksaan. Betul. Nah, itu bisa. Karena anak sekarang itu nyun sewu, Mbak, kita ini susah mencari anak mau menjadi petani aja, mereka enggak mau. Saya tanya kenapa? Kotor. Jadi anak-anak sekarang itu takut kotor. Sementara yang namanya menjaga lingkungan alam ini, mau tidak mau kita harus bergaul dengan yang namanya kotor-kotor. Terutama kalau kita sudah ngomong sampah. Iya. Nah, karena menjaga pertiwi salah satunya adalah tidak hanya sekedar menanam pohon, tapi bagaimana kita mengelola sampah. Nah, edukasi harus dimulai di keluarga. Kenapa? Paling tidak dengan memilah sampah. Nah, ini kebetulan kalau di kompleks saya sudah mulai berjalan, di tempat saya, di rumah saya sekalipun saya sudah menyiapkan satu tempat untuk yang bisa untuk di plastik ya, khusus itu kita kumpulkan. Misah-misahin gitu ya Bu ya. Nanti perdawis ini ada posnya yang bisa tempat ngumpulnya, tempat itu nanti diambil oleh ada orang yang biasanya jualan gitu ya. Biasanya itu untuk orang Jawa bilang rosokan. Lawaknya ya. Itu karena kita tidak mampu mengolah sendiri. Betul. Nah, jadi prosesnya ada step-stepnya. Ya, tapi setidaknya kita sudah mempunyai inisiatif untuk memilah. Nah, itu kan harus dimulai dari keluarga. Setidak-tidaknya dengan norma yang dilakukan oleh orang tua, anak itu akan membuat, caranya membuang sampah seperti ini. Setidaknya itu seperti itu di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga, orang tuanya juga harus sadar yang paling penting. Dan kita sudah lihat kan banyak di tempat wisata sekarang, khusus untuk membuang botol itu sampai disiapkan tempat keranjang yang lucu-lucu gitu kan sekarang. Nah itu menarik juga. Supaya orang juga, wah ini harus udah mulai digalakan, udahlah ini sangat basic sekali. Nah itu ya kan istilahnya. Kecil, tetapi pasti akan mempengaruhi termasuk anak-anak muda. Betul. Ya. Itu kalau dari keluarga dan lingkungan. Dan ini adalah budaya. Nah itu Mbak. Kalau yang tadi dari di sekolah gitu, berarti artinya kan dari dinas pendidikan juga yang artinya kurikulum soal lingkungan itu juga sudah diperlukan atau mungkin sudah berjalan atau seperti apa? Sebenarnya mungkin ada, tapi kan kemudian secara khusus kan kadang-kadang yang memang penekanannya ini yang perlu dilakukan ya. Ya sudah waktunya lah kita ini merombak yang namanya dunia pendidikan sekalipun, karena kita harus mempersiapkan di masa depan supaya Indonesia ini ketika di masa emas sekalipun anak-anaknya cerdas tapi lingkungan juga terjaga. Itu kan harapan kita bersama. Ya kan? Nah, harus dimulai dari pendidikan. Ini harus dimulai dirubah, mulai dilihat kembali dirancang kembali untuk bisa menghasilkan yang seperti itu. Nah, kalau sekarang kan saya mungkin mewakili generasi muda yang lagi nonton ya. Loh, sebenarnya anak-anak mudanya juga menjaga kok. Kita juga ikut aktif kegiatan di kampus, ikut CSR. Kalau dari swasta juga aktif menanam pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau kasusnya yang kita lihat sendiri di kanal berita di bencana Sumatera itu kan pemerintahnya juga yang ikut tidak menjaga gitu Bu. Izin. Jadi maaf ya. Jadi ketika kemudian ada yang ngomong saya sudah menjaga, saya sudah ikut menanam, berapa persen yang sudah ikut terlibat? Pertanyaan kan gitu. Dari sekian jumlah anak muda di Jawa Timur, berapa persen yang sudah mau terlibat seperti itu? Itu pertama. Kemudian berapa kalau orang
Islam itu ngomong istiqomahnya seberapa? Oh Iya kan? Konsistensiannya Iya, konsistennya gitu ya. itu seberapa. Nah ini kan kita perlu, karena makanya kajian-kajian tentang kebutuhan hutan, kajian-kajian tentang kondisi hutan saat ini juga harus disampaikan secara terus-menerus, secara masif kepada masyarakat, supaya bisa menjadi perhatian, supaya bisa menjadi pemikiran bersama, menjadi ruang diskusi bersama, bahkan menjadi ruang kontrol. Kalau mereka paham, ini kan menjadi ruang kontrol kepada pemerintah. Nah, kalau kita kan untuk kontrol, untuk menyampaikan bahasa anak-anak muda itu demo lah ya. Iya. Ini kan perlu materi yang harus mereka kuasai. Kan gitu. Artinya kesadaran juga perlu, apalagi masyarakat lebih banyak generasi muda, dan maunya yang gampang, yang instan gitu. Jadi perlu waktu yang cukup panjang untuk meningkatkan kesadaran itu sendiri. Termasuk ruang kontrol untuk terhadap bagaimana kepatuhan kita kepada perda yang sudah kita buat sendiri, terhadap undang-undang yang kita buat sendiri. Nah ini kan tidak hanya masyarakat tapi pemerintah juga. Konsistennya seperti apa? Undang-undang sudah kita buat, kita mau patuh nggak nih sama yang kita buat, kan begitu. Ya. Apalagi kalau istilahnya proses menanam pohon itu kan kayak butuh ekstra kesabaran. Betul. Kita dari awal kayak misalnya kayak benihnya dulu, terus nunggu tumbuh satu persatu. Itu kan artinya ekstra sabar, perlu banyak waktu, dan juga istilahnya kayak ibadahnya panjang gitu ya. Nah, dan tentunya kita tidak, sekali lagi yang namanya merawat pertiwi tidak melulu tentang menanam. Bahkan ketika membuat rumah sekalipun, apakah rumah kita ini sudah bersahabat dengan lingkungan? Salah satu adalah serapan. Oh, serapan. Iya, tanah-tanah yang punya serapannya. Itu kan salah satu penyebab kita ini kan juga, karena tanah serapan terhadap air ketika musim hujan ini kan juga sudah mulai berkurang. Maka akhirnya ada banjir jadi tidak hanya penyebabnya sampah. Jadi ini juga harus menjadi kesadaran kita bersama, apa sih yang menyebabkan alam kita ini mulai tidak seimbang. Ya, betul. Kajian-kajian seperti yang sesederhana itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dan yang namanya alam itu kita ngomong tanah, udara, ya kan. Nah, apalagi kalau sudah banyaknya industri seperti ini perlu ada kajian lagi. Apakah 30% tutupan itu sudah cukup untuk menangkap karbon? Nah, itu yang jadi pertanyaan, jadi usaha. Kalau apalagi kalau di masyarakat kita sendiri kan akan ada generasi penerus ya Bu ya. Di masa depan kan dari yang kita masih muda-muda umur 10-20 tahun itu kan yang akan menjadi penerus, yang akan menikmati lingkungan dan bumi itu sendiri. Nah, kalau untuk kita melihat budaya yang kita jalani kan masyarakat modern dengan gaya hidupnya yang seperti itu, entah berbagai macam cara mereka hidup. Kira-kira tantangan apa kira-kira yang harus biasanya dihadapin terus supaya kita ini tetap istilahnya yang tadi Ibu sampaikan istiqomah, tetap konsisten gitu. Tantangannya kira-kira seperti apa? Tantangannya adalah bagaimana program penyelamatan bumi ini bisa menjadi budaya. Kalau yang namanya budaya itu kan melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tantangannya adalah bagaimana itu menjadi budaya di masyarakat yang melekat di dalam setiap gerak kita. Ini adalah bagian dari menjaga alam. Nah, itu. Kalau saya pribadi kan kita anak-anak suka minum kopi, apalagi di Surabaya sendiri mungkin menjamur coffee shop, konsep coffee to go itu kan pasti nggak harus duduk-duduk di situ ya Bu. Sekarang kan tinggal minum kopi kita bawa ke kantor perjalanan gitu kan. Itu kan pasti dari cupnya sendiri kan harus ramah lingkungan. Plastik ya kebanyakan. Iya, itu kan juga bisa menjadi konsentrasi untuk masyarakat yang urban ya, yang di kota-kota ya. Nah, ini kan harus konsentrasinya di situ dulu deh, nggak usah ngomong yang lain-lain gitu kan. Nah, Surabaya kan bersyukurnya fasum-fasum kita masih terjaga ya, pohon-pohonnya ya. Betul. Walaupun beberapa waktu lalu banyak yang tumbang karena angin yang luar biasa. Nah, ini kan juga harus ada reboisasi lagi. Itu terutama di Surabaya memang menurut saya sudah urgent dilakukan. Tapi bagaimana keterlibatan masyarakat terutama untuk anak muda dan anak-anak ya, anak muda dan yang masih anak-anak itu benar-benar dilibatkan, tidak hanya kemudian menjadi tugas satu pihak misalnya kewajiban pemerintah, enggak, tapi bagaimana anak-anak, karena apa?
ini niatnya adalah bagaimana membudayakan mereka menjadi bahwa setiap yang namanya menjaga alam, menjaga lingkungan itu adalah tugas kita bersama, dan ini akan menjadi karakter ya. Karakter anak-anak muda, karakter anak-anak kecil sekarang itu kelak di kemudian hari ini akan menjadi karakter mereka untuk bahwa hidup ini harus bersahabat dengan alam, kan gitu. Nah ini yang bagaimana PR kita bersama untuk membuat mereka mempunyai pemikiran karakter yang di dalam setiap pembangunan sekalipun tanpa meninggalkan keseimbangan alamnya. Seperti itu. Iya. Kalau bicara sempat flashback kemarin kayaknya anniversary dari fraksi iya, PDI, partai terus kami. Partai yang dari Bu Wiwin. Iya. Ibu Megawati Soekarno Putri itu sepertinya sosok yang mencintai lingkungan, alam, betul. tanaman mungkin Iya. ya. Mungkin dari Bu Megawati ada himbauan-himbauan Ya. tertentu atau khusus yang mungkin bisa di-highlight untuk kita semua. Iya, jadi merawat negara, merawat pertiwi itu tidak kemudian melulu konsentrasi kepada pemerintahan sosial budaya, tetapi bagaimana juga merawat buminya. Ini yang paling penting karena bumi itu tempat kita berpijak, tempat semua aktivitas kita lakukan. Betul. Ketika bumi ini sudah tidak memberikan kenyamanan pada kita, maka semua aktivitas hidup kita juga akan terganggu. Dia akan memberontak juga ya Bu, mungkin. Betul. Ya. Jadi yang paling utama adalah menjaga buminya dulu. Mengingat, nah kalau di dunia internasional Indonesia ini sudah dianggap sebagai paru-parunya dunia. Apalagi itu. Ya, jadi kita juga harus bangga bahwa kita ini menjadi sentra udara bersihnya dunia harusnya. Tetapi realitanya kita ini sudah over karbonnya. Karena trappingnya enggak ada, ya kan gitu. Nah ini juga menjadi konsentrasi beliau, karena kita juga harus memikirkan apa sih yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Apakah kita hanya bisa mewariskan bencana? Betul, jangan sampai. Itu yang tidak kita inginkan. Maka gerakan merawat pertiwi ini harus segera dimulai. Sampai ke akar-akarnya, mulai dari anak kecil-kecil dan semua generasi harus terlibat serentak untuk PDI Jatim. Ya, dan itu membebaskan kami untuk berkreativitas. Nah, salah satunya kalau di Jombang di tempat kami, ini akhirnya kita membuat kebijakan bersama. Yuk siapapun yang ulang tahun, ya terutama di struktur kami di partai itu akhirnya yang ulang tahun kita hadiahi pohon dan harus ditanam di rumahnya. Oh, gitu. Setidaknya dia punya satu pohon yang bisa menangkap karbon di rumahnya. Artinya gift-nya biasanya kan ke bendaan. Iya. Ini tapi lebih ke alam. Iya. Manfaatnya juga bukan hanya hari ini, seterusnya. Ketika hutan gitu. sudah sulit menjaga kita lakukan di rumah. Oh gitu. Mulai dari fraksi kita sendiri, dari rumah kita sendiri gitu. Itu supaya paling tidak kita walaupun itu hanya kecil, tetapi itu bisa menjadi pendukung. Setidaknya at least dari hal-hal kecil, karena kan kalau mau hal besar kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Betul. Gitu. Karena begini Mbak, di Jawa Timur ini bagaimanapun juga salah satu penyumbang ekonomi terbesar di negara kita, ya kan, termasuk pertaniannya. Nah, di tengah isu swadaya pangan, swadaya gula, beban Jawa Timur semakin tinggi. Sehingga ketika bebannya produksi ini tinggi, maka kita akhirnya mau tidak mau mencari lahan untuk bukaan untuk tanaman pangan. Ini juga akhirnya menjadi dilema bagi kita. Nah, kan mau tidak mau akhirnya ada beberapa wilayah kehutanan yang harus juga menjadi tempat untuk sasaran membuka lahan. Ini yang akhirnya ya apalagi yang harus kita lakukan. Maka gerakan kecil-kecil di rumah, di lingkungan itu harus kita lakukan. Segera kita lakukan. Bagian untuk menopang supaya Jawa Timur ini tetap seimbang. Tetap seimbang. Ya. Mungkin ini juga bisa kita adopsi. Kemarin waktu izin bercerita, kemarin waktu anniversary kita di JTV itu setiap undangan yang hadir kita ada kerjasama dengan Distan Dinas Pertanian sama Disub. Kita bawain hadiah oleh-oleh 1 benih. Macam-macam Bu benihnya. Luar biasa itu. Bersyukurnya ternyata banyak yang happy karena wah ini
baru biasanya kan cuman hadiah snack Ya, atau souvenir gitu. ya. Tapi kali ini benih Dan itu tanaman. gerakan kecil tetapi ke depan mungkin memang jangka panjang itu menjadi sebuah upaya yang sangat besar dan hasilnya pasti besar. Setidaknya kalau itu pohonnya itu buah, ya paling tidak 4 tahun lagi sudah menikmati bisa buahnya, bener nggak? menikmati hasil buahnya. Dan tanpa kita sadari dengan menanam pohon, merawat pertiwi, tetapi ternyata juga bagian dari ketahanan pangan keluarga, ya kan? Iya betul. Buat kita sendiri juga ujung-ujungnya Betul, kembali ke kita sendiri juga iya. ya. Tadi juga sempat Bu Wiwin sampaikan ekonomi di Jatim termasuk yang paling Penopang lah penopang ya, di secara negara kita. nasional. Kalau dari Komisi B sendiri kan mungkin membawahi sektor ekonomi. Iya. Artinya ada konsep green economy gitu ya Bu ya, atau ekonomi hijau yang mungkin menjadi salah satu cara untuk merawat Pertiwi. bumi kita. Iya. Kira-kira pelaku usaha untuk di Surabaya sendiri dulu mungkin Ya. kira-kira sudah seperti apa Bu penerapannya? Kalau di Surabaya memang bagaimana ya? Atau Karena mereka urban di ya. Jatim mungkin iya, ya? kalau di lebih eloknya kalau kita berbicara Jatim. Untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang daya mereka untuk bisa menanam itu kadang-kadang kurang ya. Untuk misalnya kayak daerah sekitaran Madura yang memang lebih banyak nelayan sehingga kan kadang-kadang kurang itu akhirnya kami mendorong untuk mangrove-nya yang diperbanyak. Nah, ini banyak pembagian bibit-bibit di daerah-daerah tertentu. Daerah Sidoarjo itu juga begitu. Nah, di situ kalau teman-teman nelayan pasti mereka ketika dikasih edukasi bahwa mangrove itu akhirnya akan menjadi sarangnya kepiting, ekologinya akan tumbuh dengan satu tanaman itu kan menumbuhkan ekologi ya otomatis ya. Nah ini kan saya yakin masyarakat terutama nelayan pasti akan mendukung dan ikut menjaga. Itu yang paling penting. Itu sudah dilakukan. Itu bagian dari green ekonominya itu salah satunya itu, dan kemudian pembagian bibit-bibit tanaman pohon ya, terutama di perkebunan, dan terutama kalau Dinas Kehutanan sendiri juga untuk daerah-daerah yang kritis. Memang ada kehutanan dan wilayah-wilayah kehutanan yang bisanya di apa istilahnya, yang lahannya miring-miring itu kebanyakan yang begitu kritis ya. Itu juga sudah mulai ditanami yang untuk bisa menopang supaya nggak mudah longsor. Nah itu juga sudah dimulai, itu bagian dari untuk menangkap karbon, juga menahan tanahnya ini supaya tidak terjadi longsor. Karena kan memang beberapa kali di Jawa Timur kejadian longsor, banjir bandang, itu kan salah satunya kan karena memang ada lahan-lahan kritis yang belum kita sampai. Belum kita perbaiki lah istilahnya. Nah itu sekarang saya baru 2 hari yang lalu rapat dengan Dinas Kehutanan. Mereka ternyata program untuk pemulihan lahan-lahan yang kritis ini sudah mulai 50% berjalan. Jadi tinggal sekian persen lagi yang diupayakan tahun ini bisa selesai. Berarti kalau yang tadi disampaikan, kalau ada posibilitasnya untuk ke konsep green economy itu kira-kira butuh waktu berapa lama seperti itu? Iya, makanya kan ada beberapa tanaman tertentu yang cepat ya. Nah itu dan khusus untuk yang hak untuk yang di kehutanan ya, yang masyarakat yang bertani di kehutanan itu diupayakan untuk tidak untuk lahan yang tanaman semusim, diupayakan yang bisa menghasilkan misalnya kayunya atau yang buah, itu diupayakan begitu supaya secara tujuan menutup lahan ini tercapai, tapi untuk ekonominya juga tercapai. Itu ya. juga sudah kita masukkan, kita upayakan dan wilayah-wilayah tertentu sudah dipetakan untuk itu. Walaupun kita tidak bisa berbicara 100% akan ini karena ada wilayah perhutani yang artinya kita tidak bisa langsung masuk di sana. Ini karena berbicara tentang kewenangan ya. Nah, itu juga sudah di Dinas Kehutanan dan Perkebunan saya sudah melihat memang ada program-program yang mendukung untuk itu, dan itu dibagikan kepada masyarakat untuk masyarakat memang
Jadi seperti itu. ya, jadi kami yang dari Komisi B tinggal memastikan bahwa itu tepat sasaran. Nah, paling penting begitu. Pengawasannya yang paling penting. Terus kalau mungkin apakah Bu Wiwin melihat generasi muda di Jatim itu kan sepertinya mungkin sudah siap ya. Kita menjadi motor penggerak itu sendiri ya. Penggerak green economy itu sendiri ya. Nah, kira-kira pemerintah menyiapkan hal ini tuh bagaimana, Ibu? Ya, yang paling sederhana kemarin saya lihat ada beberapa program yang dari beberapa reses teman-teman termasuk saya, ini yang memang anak-anak muda ini kebanyakan tertarik dengan yang sifatnya greenhouse, tanaman buah. Mereka tertarik. Sementara lebih banyak di situ. Mungkin karena lahannya tidak sulit dikerjakan, tidak apa bahasa nih kalau di sawah itu bletokan ya, masih agak geli-geli, aduh. Nah, anak-anak muda masih ya. ke situ. Nah, jadi dan sifatnya memang mereka masih pasarnya yang pasar ke buah yang secara promosi itu mudah, pemasarannya mudah, mereka mungkin juga begitu ya. Masih happy untuk melakukannya. Iya, ini saya lihat dan dari pengalaman reses saya juga beberapa anak muda mintanya seperti itu. Walaupun ada juga beberapa yang sudah mulai ini tanaman buah juga, itu yang artinya yang di lahan terbuka ya. Nah, kalau greenhouse itu kan lahannya tertutup, nggak khawatir terlalu panas ya kan. Mereka mungkin sukanya di situ. Nah, ada juga beberapa suka yang instan dulu ya intinya. Betul lah itu, dan memang kan menggiurkan ya, buahnya lucu juga, bisa dibuka untuk konten. Makanya banyak sekarang petani-petani muda bergeraknya itu masih di situ. Tapi greenhouse artinya istilahnya walaupun greenhouse artinya udah siap juga intinya gitu ya. Saya berharap itu nanti juga akan melebar di daerah-daerah yang khusus pangan seperti padi, jagung. Saya berharap begitu. Oh gitu ya. Karena pasti. bagaimanapun peluang ekonomi juga besarnya di situ kan, yang menjadi kebutuhan pokok kan masih di beras gitu kan. Betul. Masih di jagung. Kita kan gitu. Orang Indo kan karbohidrat. Artinya berharapnya akan ada generasi penerus yang bisa mengerjakan, karena kita itu kalau di daerah ya Mbak bertemu dengan petani itu rata-rata usianya sudah di atas 60 tahun. Waduh. Nah, makanya kenapa anak muda inilah justru menjadi tumpuan kita. Harapan yang paling harapan besar ya. kita untuk bisa meneruskan kami, yaitu tadi menjadi budaya, menjadi gaya hidupnya, lifestyle-nya. Tapi saya lihat yang menarik juga bahwa anak-anak muda sekarang lebih suka menjadi wirausaha. Iya nih. Nah, sudah mulai. Karena mungkin lebih ada kebebasan itu. Bisa jadi ya manajemen waktu ya. Manajemen waktu dan finansial. Nah, dan berharap itu nanti juga sektor-sektor di pertaniannya yang berkaitan dengan ekologi, ekosistem tanaman dan sebagainya itu mereka juga akan lebih banyak tersalur ke sana mudah-mudahan. Mudah-mudahan harapan dan kita. ini harus ditangkap oleh pemerintah untuk bisa segera bergerak memfasilitasi, mungkin salah satunya dengan perbanyak sekolah-sekolah yang teknis seperti SMK pertanian, itu juga SMK pertanian sudah mulai dikembangkan. Gitu. Jadi mulai dari sekolah itu tadi yang paling utama. Iya, dan bantuan bersifat teknologi sehingga anak-anak muda tidak ragu lagi untuk mau bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Betul. Karena itu bagian dari kita mengupayakan merawat pertiwi. Artinya mungkin bisa disampaikan lagi Bu pesannya. Nanti kita ini yang akan kita highlight pesannya dari Bu Wiwin untuk generasi muda seperti yang disampaikan, supaya kita nggak ragu untuk menjaga istilahnya masa depan bumi, karena kan kita yang akan menempati itu sendiri gitu loh seterusnya. Gitu kira-kira seperti apa Bu pesannya? Iya. Untuk anak-anak muda Jawa Timur terutama, masa depan adalah milik kalian. Tanah dan bumi yang ada di Jawa Timur ini adalah milik kalian. Jadi bersiaplah untuk menjadi pemilik, bersiaplah untuk menjadi penjaga, dan bersiaplah untuk menjadi orang-orang yang berjaya di dalam lingkungannya yang sehat dan tentunya yang bisa memberikan berkah di dalam kehidupan anak cucu kita selanjutnya.
Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Wiwin Sumrambah, SPT MAP, anggota Komisi PDPRD Jawa Timur, atas obrolan yang inspiratif luar biasa. Sama-sama, tentang Mbak lingkungan Desi. untuk memotivasi kita semua dari berbagai sektor. Mudah-mudahan apa yang menjadi upaya kita bisa terencana dengan baik ya. Amin. Ya. Begitu ya dulur-dulur, para penonton setia Ngode, ngobrol bareng Dewan Podcast Jatim channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Warga Jawa Timur tetap semangat, tetap sehat, dan kuatkan tekad demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di Ngode berikutnya.